Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali dengan saya WNLJR di dalam channel ini. Saya berharap bahwa teman-teman semua di dalam keadaan baik-baik saja, dalam kasih dan lindungan Tuhan. Berkat Tuhan selalu dan senantiasa melingkupi teman-teman, demikian juga saya. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, semakin hari tantangan iman kita semakin berat. Tidak hanya mungkin ada persekusi, penolakan gereja, penolakan untuk orang-orang bersekutu, tapi lahir daripada serangan iman kepada inti iman kita, yaitu tentang Alkitab, tentang Allah kita, tentang Yesus Kristus, tentang Dewi Natur Yesus, itu yang selalu dan senantiasa diserang oleh teman-teman kita, baik itu dari non-Kristen maupun sesama orang Kristen yang berbeda pandangan, berbeda keyakinan, persepsi dengan kita. Nah, satu hal yang saya mau angkat dan saya suguhkan video penjelasan pada malam hari ini dan kita tanggapi bersama adalah terkait dengan jika Yesus adalah Allah, mengapa Yesus tidak tahu tentang kapan harinya kiamat atau kapan berakhirnya dunia ini, atau bahasa teologisnya kapan terjadi akhir zaman. Walaupun teman-teman dan saya sudah mencoba untuk menjelaskan, memberikan penjelasan-penjelasan, tetapi masih saja dipertanyakan bahkan mereka meragukan bahwa Yesus bukan Allah melalui ayat-ayat tersebut. Teman-teman, karena itu saya bersyukur bahwa ada Dr. Bambang Nursena, seorang yang luar biasa menurut saya, yang memberikan jawaban yang tegas, jawaban yang masuk akal, melihat secara historis daripada latar belakang munculnya ungkapan kenapa anak pun tidak tahu kapan harinya. Teman-teman, silahkan menyaksikan. Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita yang ilahi, memberkati teman-teman dan saya. Amin. Sabda Yesus tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Loh, kalau Yesus Tuhan kok tidak maha tahu? Ya kan? Teks itu dilatar belakangi ungkapan dalam perkawinan Yahudi. Jadi gini ya, ini singkatnya gini. Orang Yahudi itu pada zaman Yesus terutama, zaman sekarang pun masih ada. Tapi ini khususnya di zaman Yesus. Ada 2 tahap perkawinan. Yang pertama itu adalah pertunangan dan yang kedua perkawinan. Dalam tahap pertunangan itu yang terjadi pembayaran mahar. Bahasa Ibraninya muhar, bahasa Arabnya mahar. Dan penandatanganan ketubot. Ketubot itu adalah surat nikah. Jadi ketika sudah dibayar maharnya, tanda tangan, resmi sudah. Jadi pertunangan itu peresmiannya, belum pemberkatannya. Jadi resmi secara hukum, keluarga pengantin laki-laki ini pulang ke rumahnya, menyiapkan rumah. Ketika dia sudah punya rumah, menyiapkan bagi istrinya, balik menjemput istri. Maka dalam konteks pertunangan itu sudah mengikat secara hukum. Maka kalau Anda baca Alkitab bingung lagi kalau nggak ngerti konteks budayanya. Yusuf kan baru bertunangan dengan Maria. Ketika Maria hamil, padahal dari Roh Kudus, dia mau menceraikannya secara diam-diam. Coba, kalau Anda pahami dalam konteks Indonesia, bagaimana orang pertunangan kok perceraian? Tunangan kan belum resmi, itu tunangan Indonesia, itu tunangan Eropa. Kalau tunangan Yahudi sudah resmi, hanya belum boleh bercampur. Setelah boleh bercampur tadi, waktu perkawinan. Waktu perkawinan itu, ya, pemberkatan yang disebut sefa brakot, 7 berkat perkawinan, dan masukkan cincin sebagai simbol bahwa pengantin laki-laki milik pengantin perempuan. Ketika mahar sudah dibayar, keluarga pengantin laki-laki bersama sahabat pengantin. Sahabat pengantin itu namanya susbenim.
Sahabat pengantin itu yang mencarikan jodoh biasanya. Pamit pulang. Karena semuanya sudah lunas, sudah saya bayar, semuanya sudah selesai, sudah lunas. Maka saya pamit ya. Kenapa harus tergesa-gesa? Minumlah seteguk, 2 teguk anggur dulu. Alangkah baiknya kalau cepat pulang saja, agar saya bisa siap-siap menyiapkan rumah bagi pengantin saya. Karena di rumah bapak saya masih banyak tempat yang harus saya siapkan. Pulang, ya sudah pulang. Teman-teman semua, luar biasa. Saya secara pribadi untuk kisah ini lebih rinci, saya baru tahu dari apa yang beliau sampaikan. Dan ini memudahkan kita untuk memahami makna kebenaran firman Tuhan, dan pada akhirnya kita tahu kenapa Yesus berbicara, anak pun tidak tahu akan hari itu. Punya latar belakang historis, latar belakang budaya yang memang harus kita ketahui pada konteks hari ini, sehingga teman-teman dan saya tidak mispersepsi. Nah, sehingga kita juga bisa menjawab teman-teman seberang itu yang selalu keluar bahwa Yesus bukan Tuhan makanya nggak tahu harinya. Ini teman-teman semua terjawab sudah melalui pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nurusena. Teman-teman semua, ternyata ketika seorang anak itu belum menikah diberkati, dia masih seutuhnya hak atau milik orang tuanya. Nah, itu luar biasa ya teman-teman semua. Mari kita melihat video berikutnya. God bless. Setelah dia menyiapkan rumah, selama dia masih belum diberkati dalam perkawinan itu, si anak itu berada dalam ketaatan bapaknya sampai dia dilepaskan dalam 7 berkat perkawinan. Maka pengantin perempuan itu keluarganya bertanya, kapan kamu akan kembali? Saya tidak tahu. Sahabat pengantin yang mencarikan jodoh tadi, Susbenim tadi juga tidak tahu. Hanya bapakku yang tahu. Karena apa? Selama anak ini masih di dalam pertunangan, dia belum bertindak atas nama dirinya sendiri, tapi dalam ketaatan pada otoritas bapaknya. Setelah dia pulang, menyambut pengantinnya. Pengantinnya disambut, sudah disiapkan rumah dilambangkan dengan kanopi. Si pengantin perempuan tadi ada di dalam kanopinya dan dia kerudungnya belum dibuka. Kenapa harus pakai kerudung? Itu memperingati peristiwa perjumpaan Ishak dengan Ribka. Ketika kemudian Ribka bertanya, siapakah orang yang datang kepadaku? Eliezer menjawab, dialah tuanku Yakub. Maka dia menutup wajahnya dengan telekung. Itu yang diperingati dengan pemakaian kerudung. Jadi kerudung itu bukan budaya Islam, itu aslinya budaya Yahudi. Kemudian ketika datang, perempuan itu diiringi oleh sahabat pengantin tadi. Dia masuk sendiri, membuka hijab dari calon pengantinnya tadi di kanopi tadi. Ketika dibuka, kan baru pertama kali dia tahu itu. Itu kan zamannya pertunangan. Dia berteriak kegirangan, puji Tuhan, pengantinku cantik sekali. Teriakannya itu didengar oleh sahabat pengantinnya tadi. Itulah yang dilambangkan ketika Yohanes 3:19 mengatakan, pengantin perempuan miliknya pengantin laki-laki, dan sahabat pengantin yang berdiri di dekat dia bersukacita mendengar suara pengantin laki-laki. Kini sukacitaku menjadi penuh. Karena Yohanes Pembaptis itu ibarat sahabat pengantin laki-laki yang menjodohkan dengan pengantin perempuan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah itu penukaran cincin dibaca kitab Kidung Agung. Setelah penukaran masuk cincin tadi, kemudian mengelilingi pengantin perempuan tadi, mengelilingi pengantin laki-laki yang duduk di kursi itu. Dan mengelilinginya harus berlawanan dengan arah jarum jam. Karena si laki-laki itu simbol Kristus. Dan perempuan harus mengelilingi searah jarum jam karena dia harus di sebelah kanan dari itu. Duduklah di sebelah kananku tadi. Makanya mengelilinginya harus
bertentangan dengan jarum jam agar si pengantin tadi berada di sebelah kirinya dari sebelah kanannya. Muter ini. 7 berkat perkawinan dibaca, terakhir berkat piala anggur. Lalu resmi suami istri. Perhatikan sekarang. Apa yang saya ceritakan dalam kisah ini kan mirip dengan peristiwa Yesus. Pertama kali Yesus membuat mujizat di Kana. Mujizat mengubah air menjadi anggur. Sampai pada kitab Wahyu ada perkawinan anak domba dengan jemaatnya. Simbol perkawinan lagi. Yesus ketika disalib mengucapkan sudah selesai. Sudah lunas. Itu maharnya bagi kita pengantin perempuan. Alangkah baiknya kalau aku pergi menyediakan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Persis dengan ungkapan perkawinan tadi. Itu simbol dalam perkawinan Yahudi. Jadi bukan Yesus tidak maha tahu. Tetapi selama Yesus menjadi calon pengantin laki-laki, masih dalam tahap pertunangan dengan jemaatnya. Dia harus tunduk pada kuasa Bapaknya sampai saatku tiba. Makanya ungkapan saatku tiba itu membayangkan ini. Saat perkawinan anak domba dengan gerejanya. Ini yang saya sampaikan kepada Anda. Anda bisa membaca tafsiran bapak-bapak gereja purba tentang masalah ini. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perumpamaan? Perhatikan sekarang. Apa yang saya ceritakan dalam kisah ini kan mirip dengan peristiwa Yesus. Pertama kali Yesus membuat mujizat di Kana. Mujizat mengubah air menjadi anggur. Sampai pada kitab Wahyu ada perkawinan anak domba dengan jemaatnya. Simbol perkawinan lagi. Yesus ketika disalib mengucapkan sudah selesai. Sudah lunas. Itu maharnya bagi kita pengantin perempuan. Alangkah baiknya kalau aku pergi menyediakan rumah bagimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Persis dengan ungkapan perkawinan tadi. Itu simbol dalam perkawinan Yahudi. Jadi bukan Yesus tidak maha tahu. Tetapi selama Yesus menjadi calon pengantin laki-laki, masih dalam tahap pertunangan dengan jemaatnya. Dia harus tunduk pada kuasa Bapaknya sampai saatku tiba. Makanya ungkapan saatku tiba itu membayangkan ini. Saat perkawinan anak domba dengan gerejanya. Ini yang saya sampaikan kepada Anda. Anda bisa membaca tafsiran bapak-bapak gereja purba tentang masalah ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Bambang Nursena yang telah memaparkan topik ini secara rinci dan sangat-sangat jelas. Dan harapan saya teman-teman semua ini menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.